Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Putri Anggelia dengan NIM 2010204022 dari kelas 4C Tadris Biologi dengan dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran yaitu Ibu Titin Mayri Siska MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Adapun tujuan dari pembelajaran yaitu menjelaskan struktur fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang ketiga, membandingkan struktur jaringan yang menyusun akar, batang, daun, dan bunga. Selanjutnya, adapun organ tumbuhan. Yang pertama, organ vegetatif, yaitu akar, batang, dan daun. Kedua, organ generatif, yaitu bunga. Selanjutnya, adapun dari struktur akar. Struktur dalam akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Struktur luar akar terdiri dari leher akar, batang akar, cabang akar, serabut akar, rambut akar, dan tudung akar. Adapun fungsi dari akar yaitu menyokong dan mengikat tubuh tumbuhan pada tanah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut oleh rambut akar, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, menegakkan batang tanaman. Selanjutnya adapun struktur batang. Struktur batang yang pertama yaitu epidermis. Epidermis batang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Yang kedua, korteks. Korteks batang tersusun dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim berupa serabut. Yang ketiga, silem. Silem berfungsi sebagai pengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, sekaligus sebagai penguat daun. Dan yang keempat, floem. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya adapun fungsi dari batang. Pada batang terdapat daun yang berfungsi menghasilkan makanan melalui fotosintesis dan mengeluarkan air melalui transpirasi sebagai penopang tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak. Sarana lintasan air dan mineral ke daun, menyimpan air dan garam mineral dari akar ke daun, kemudian menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, mengarahkan tumbuhan agar memperoleh cahaya matahari yang cukup. Selanjutnya adapun struktur dari daun. Struktur daun yang pertama, pelepah daun berguna untuk membuat daun dapat didudukkan pada batang. Yang kedua, tangkai daun berguna untuk membuat helai daun dengan batang atau pelepah menjadi terhubung. Yang ketiga, helai daun berguna untuk organ fotosintesis karena cara kerjanya paling dominan. Yang keempat, tulang daun berfungsi sebagai penopang agar daun menjadi kuat. Adapun fungsi dari daun yaitu media penyimpan cadangan air dan makanan. Yang kedua, alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan. Yang keempat, sebagai alat penguapan. Dan yang terakhir, sebagai media untuk vegetasi. Selanjutnya adapun struktur bunga. Struktur bunga terdiri dari benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Benang sari memiliki fungsi beberapa bagian, antara lain filamen atau tangkai sari dan anter atau kepala sari. Yang kedua, putih. Putih adalah bagian reproduksi betina dari bunga. Yang ketiga, mahkota. Mahkota bunga merupakan salah satu peritrium atau perhiasan bunga. Yang keempat, bakal biji. Bakal biji adalah tempat yang digunakan oleh tumbuhan berbiji untuk menyimpan ovum atau sel telur. Yang kelima, kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian terluar
terdapat pada bagian bawah, tepatnya pada atas tangkai. Dan yang terakhir, tangkai bunga. Tangkai bunga terletak tepat di bawah bunga. Tangkai bunga tersebut menopang dan menjadi penghubung ranting dengan bunga. Selanjutnya, fungsi bunga. Fungsi bunga terdiri dari bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif, untuk menarik serangga maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan, sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan betina, untuk menghasilkan biji. Tumbuhan. Jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan parenkim atau jaringan dasar, jaringan kolenkim atau jaringan penyokong, dan jaringan sklerenkim. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf.